Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stiva Yafni'imah dari kelas PGMIC dengan nomor NIM 203200108. Saya di sini akan membahas tentang alam kubur dan akhirat. Poin pertama yaitu pengertian alam kubur atau alam barzah. Muhammad Tawali Al-Syara mendefinisikan alam barzah adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzah bukan alam materi, jadi keadaan ruh menurutnya terbagi menjadi dua, yaitu ruh yang berbahagia karena selama hidupnya menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ruh yang sengsara karena selama hidupnya selalu ingkar kepada Allah. Ia juga mengatakan dalam surat Al-Mu'min dan Toha bahwa orang yang telah meninggal dunia akan mendapatkan dua balasan, yaitu nikmat dan siksa barzah, tergantung amal perbuatan orang itu selama hidup di dunia. Sedangkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan nikmat barzah yang terdapat dalam penafsirannya pada surat Al-Imran ialah berjihad di jalan Allah. Poin kedua, pertanyaan di kubur. Setelah seseorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah manusia akan memulai mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di alam kubur ini pula, setiap manusia akan bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh manusia. 3 pertanyaan pokok malaikat dalam riwayat lain diikuti dengan 3 pertanyaan lainnya, sehingga menjadi 6 pertanyaan. Yang pertama yaitu man robuka, yang artinya siapa Tuhanmu. Yang kedua ma dinuka, yang artinya apa agamamu. Yang ketiga man nabiyuka, yang artinya siapa nabimu. Yang keempat ma kitabuka, yang artinya apa kitabmu. Yang kelima aina kiblatuka, yang artinya di mana kiblatmu. Yang keenam man ikhwanuka, yang artinya siapa saudaramu. Meski Rasulullah SAW telah membocorkan beberapa pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur, tidak semua manusia dapat dengan mudah menjawabnya. Sebab jawabannya akan kita berikan tetap tergantung dengan bekal amal ibadah dan keimanan kita. Poin ketiga, siksa dan pahala di kubur. 1. Macam-macam siksa kubur. Mengenai siksa kubur adalah hak dan tidak dapat diragukan lagi, karena adanya hadis yang mengemukakan tentang siksa kubur. Adapun di alam kubur memiliki fitnah dan juga nikmat kubur. Adanya hal-hal yang menyebabkan manusia menerima siksa kubur, serta ada pula hal-hal yang dapat terhindar dari siksa kubur. Ada 2 macam siksa kubur, yaitu siksa yang terus-menerus, yaitu atas orang-orang kafir dan sebagian ahli maksiat yang banyak dosa. Adapun siksa yang terputus, yaitu siksa ringan yang diringankan bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat kecil. Semuanya disiksa menurut kadar dosanya. Siksa itu dilepaskan dengan doa dan sedekahnya atau lainnya. Dengan demikian, Allah tidak mengazab orang yang mengenalnya, yang mencintainya dan mengerjakan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Azab itu pun tidak terhadap jasadnya, sebab azab kubur merupakan tanda kemurkaan Allah dan kemarahannya. Barang siapa yang dibenci dan dimurka Allah di dalam dunia ini, karena ia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarangnya dan tidak melakukan perintah yang diwajibkan kemudian mati tanpa bertobat, ia akan menerima azab barzah sesuai dengan kadar kemurkaan kebencian Allah terhadap dirinya, baik ia orang yang jujur maupun dusta, yang sedikit beramal atau banyak beramal. Azab yang mereka terima sesuai apa yang mereka perbuat. Yang kedua, pahala di kubur. Pembahasan selanjutnya mengenai kenikmatan yang ada di alam kubur. Jadi walaupun manusia telah mati dan dikuburkan dalam tanah, namun pada hakikatnya manusia itu akan mengalami siksaan ataupun kenikmatan di alam kubur, yang semuanya itu tergantung pada perbuatan individu pada saat masih berada di dunia, karena hanya amalan yang dapat menjadi penumpangnya hingga di akhirat kelak. Maka di dalam hadis Nabi ada disebutkan bahwa di antara amal-amal yang akan terus didapat pahalanya bagi seorang hamba di dalam kubur adalah sebagaimana Al-Bazar meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, 7 macam amal yang akan terus didapat pahala oleh seorang hamba di dalam kubur adalah orang yang mengajar ilmu agama, orang yang mengalirkan sungai, orang yang menggali sumur,
orang yang menanam pohon kurma atau pohon yang berbuah, orang yang membangun masjid, orang yang mewariskan Al-Quran, atau anak soleh yang selalu bacakan istighfar untuknya sesudah meninggalnya. Setelah di alam kubur, seorang muslim tidak akan ditemani oleh siapapun, kecuali amal baiknya. Ada 3 amalan atau pahala yang akan terus mengalir ketika sudah di alam kubur, yaitu 1. Amal jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak yang soleh atau solehah. Poin yang keempat, Yaumul Ba'ats. Dalam bahasa Arab, Yaumul berarti hari atau masa, sedangkan Ba'ats bermakna kebangkitan atau pembangkitan. Sehingga Yaumul Ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Pada waktu itu, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika itu roh manusia disatukan kembali dengan tubuhnya. Meski demikian, keadaan tubuh manusia tersebut tergantung pada amal dan perbuatan masing-masing. Mereka dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amal-amalnya. Menurut sabda Nabi SAW, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 cara, yaitu berkendara, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Semua itu tentu tergantung pada amal masing-masing. Salah satu dalil yang menceritakan tentang Yaumul Ba'ats adalah Quran Az-Zumar ayat 68. Dalil tersebut berarti, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu atau putusannya masing-masing. Dari ayat tersebut diketahui bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala 2 kali. Tiupan pertama dilakukan sebelum kiamat, yang kedua dilakukan sebelum manusia dibangkitkan dari alam kubur. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16 juga menceritakan waktu tersebut, yang artinya kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 56, yang artinya, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Quran surat Ar-Rum ayat 56. Sebagai seorang muslim, mempercayai adanya hari kiamat adalah sebuah bentuk keimanan pada dirinya. Sebab percaya pada hari kiamat merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah hanya memberitahukan tanda-tanda yang akan terjadi menjelang hari kiamat, baik itu tanda-tanda kecil atau besar. Sebagai hambanya, seorang muslim hanya perlu mempersiapkan perbekalan untuk hari akhir nanti. Saking pentingnya mempersiapkan hari akhir nanti, Allah banyak memperingatkan umatnya melalui firman di dalam Al-Quran. Poin yang kelima, hisab. Makna hisab dan dalil-dalilnya atau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nazir Ar-Rasyid rahimahullah berkata, maksud hisab menurut syariat adalah dihadapkan dan diingatkannya para hamba terhadap seluruh amalannya yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, wajib beriman dengannya dan meyakini terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 13-14. Hisab orang-orang yang beriman. Keadaan orang-orang yang beriman dalam hal ini berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Semakin sempurna keimanan dan ketakwaan mereka, maka kadar keamanan yang mereka dapatkan di akhirat semakin sempurna. Sebaliknya, semakin berkurang kadar keimanan dan ketakwaan mereka karena kemaksiatan dan kezaliman yang mereka lakukan tatkala hidup di dunia, maka jaminan keamanan mereka di akhirat juga akan berkurang. Hisab orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak ada harganya dan tidak memiliki hak untuk dihargai. Mereka hina di dunia dan di akhirat karena kekafirannya. Amalan yang pertama kali dihisab. Amalan-amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan. Namun, apabila sholatnya rusak, sungguh dia akan kecewa dan rugi. Poin yang keenam, Siratal Mustaqim. Arti pokok kata al-sirat dalam bahasa Arab adalah jalanan.
Al-Nuhas meriwayatkan bahwa al-sirat berakar dari kata Romawi yang bermakna jalan. Tetapi Ibnu Atiyah berkata bahwa pendapat ini lemah sekali. Kata al-sirat dibaca dengan sirot yang bermakna pokok, menelan. Jalan tersebut demikian karena seakan-akan menelan orang yang berlalu di dalamnya. Kata al-mustaqim berasal dari fi'il istiqomah, tegak lurus dan sempurna. Karena itu, kata tersebut merujuk pada sifat tak memiliki kelancangan atau pembalikan. Syed Rashid Ridha menukilkan dari Muhammad Abduh bahwa kelancangan adalah penyimpangan dari tujuan yang seharusnya menjadi tujuan. Siratal mustaqim atau jalan yang lurus adalah jalan yang dapat menyampaikan terhadap al-haq atau jalan hidup yang penuh dengan nikmat dan diliputi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup lurus adalah sikap berserah diri kepada Tuhan atau berislam yang secara indera mengandung berbagai konsekuensi. Misalnya, dalam bentuk pengakuan yang tulus bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Dengan demikian, tujuan kehidupannya hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, baik keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya di dunia maupun di kehidupan di akhirat kelak. Al-Sirat al-Mustaqim merupakan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mengabdikan diri kepada kepentingan hawa nafsu dan jabatan. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengabdi kepada syaitan atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa pandangan ulama di atas, maka tampak bahwa unsur utama yang menjadi panutan bagi al-sirat al-mustaqim atau jalannya lurus adalah jalan hidup yang berada di bawah petunjuk, bimbingan, dan tuntunan Allah dan Rasulullah. Poin yang ketujuh, syafaat dan yang berhak memberi dan menerima. Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafaat disebutkan pertama kali dalam Al-Quran adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah kepada Bani Israel untuk bertakwa dengan alasan di akhirat nanti tidak akan ada syafaat atau pertolongan dari siapapun kecuali amal manusia masing-masing. Syafaat hakikatnya adalah doa atau memperantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Syafaat ada bermacam-macam. Di antaranya ada yang khusus dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu syafaat bagi manusia ketika di padang mahsyar dengan memohon kepada Allah agar segera memberikan keputusan hukum bagi mereka. Syafaat bagi calon penduduk surga untuk bisa masuk surga. Syafaat bagi pamannya yaitu Abu Thalib untuk mendapat keringanan azab. Ada pula syafaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Syafaat bagi mereka yang seimbang antara amal solehnya dengan amal buruknya untuk masuk surga. Syafaat bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dibanding amal solehnya untuk masuk surga. Syafaat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka kita sebagai umat Islam untuk meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, setelah kita memahami hakikat syafaat, hendaknya kita meminta syafaat hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki syafaat. Barang siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka hakikatnya dia telah berdoa kepada selain Allah. Ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan, meskipun dia meminta kepada Nabi SAW. Syafaat hanya milik Allah dan Nabi tidak bisa memberikan syafaat tanpa ridho dan izinnya, sehingga tidak boleh meminta syafaat kepada makhluk, termasuk kepada Nabi sekalipun. Mengapa? Karena meminta syafaat adalah termasuk doa permintaan. Seseorang yang meminta syafaat kepada selain Allah berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah yang harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Poin yang ke-8 yaitu surga. Surga merupakan tempat di mana diciptakan oleh Allah bagi mereka yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki dan tinggal di sana. Bagi manusia yang tulus dan ikhlas beribadah, beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga adalah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga terdapat berbagai kenikmatan dan kebahagiaan, tiada sedikitpun kesedihan ataupun kesengsaraan.
Di surga nanti apa-apa yang ada di dunia dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambahkan kenikmatannya berlipat-lipat dan diharamkan oleh Allah di dunia, maka akan dihalalkan ketika di surga nanti. Nama-nama surga. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan emas yang merah. Surga ini bagi mereka yang ikhlas karena Allah dalam menjalankan setiap ibadahnya. Orang yang rajin menunaikan zakat, wanita yang tidak melakukan zina, dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, surga Aden. Surga Aden adalah surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan intan putih. Surga ini diciptakan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 30 sampai 31. Berbuat atau melakukan amal sholat terdapat dalam Quran surat Toha ayat 75 sampai 76. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari bahan perak putih. Surga ini diciptakan untuk mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari jamrud hijau. Surga ini diciptakan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 15. Beramal soleh terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19. Dan takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menahan hawa nafsu terdapat dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Poin yang ke-9, neraka. 1. Pengertian neraka. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan apa itu neraka. Misalnya, terdapat ayat menyebutkan bahwa neraka itu berbahan bakar manusia dan batu dan diperuntukkan kepada orang-orang kafir, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Yang artinya, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan disediakan bagi orang-orang kafir. Neraka adalah tempat yang merupakan seburuk-buruk tempat dan di dalamnya terdapat berbagai azab, siksaan dan penuh kesusahan. Neraka adalah tempat penyiksaan di mana bentuk hukumannya yang paling sangat menyiksa digambarkan sebagai api. 2. Macam-macam neraka. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa neraka mempunyai nama-nama selain nar dan jahanam, antara lain lazza dan lain sebagainya. A. Nar. Istilah neraka dengan lafaz nar merupakan istilah yang sering dan banyak digunakan oleh Nabi dalam sabdanya. Hasil penelusuran penulis diketemukan sebanyak 1095 dalam Kutubul Asittah. Kata nar tersebut biasanya dihubungkan dengan azab, siksa atau gambaran neraka sendiri. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang panas dan dahsyatnya azab neraka. Juga hadis tentang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka pada bulan Ramadan. B. Jahanam. Menurut Qurtubi, sebagaimana yang dinukil oleh Mahir al-Sufi, bahwasanya jahanam adalah nama alam untuk seluruh neraka yang memiliki arti sumur yang dalam. Kata jahanam dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 77 kali. Poin yang ke-10, penghuni surga dan neraka. 1. Penghuni surga. Menjadi penghuni surga merupakan anugerah dan rahmat Allah yang sangat besar bagi hambanya yang terpilih. Tentunya untuk meraih kebahagiaan itu butuh kesabaran, keikhlasan, dan ikhtiar bumi dan langit, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapat curahan rahmatnya. Lantas, siapa sajakah yang berhak menyandang predikat ahli surga? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Nasail Ibad yang menyebutkan bahwa dalam hadis mauquf berkata, sekiranya aku tidak khawatir diduga mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini termasuk penghuni surga. Yang pertama, orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau keluarkan untuk menafkahi keluargamu. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua, istri yang diridhoi suaminya. Di antara keutamaan istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Ini menunjukkan kewajiban besar istri pada suami adalah menaati perintahnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1161 dan Ibnu Majah nomor 1854. Yang ketiga, istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suami. Seorang istri yang bersedekah kepada suaminya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah. Berkaca dari kisah Zainab Al-Thaqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud, saat itu Rasulullah SAW bersabda, wahai perempuan, bersedekahlah kepada suamimu meskipun dengan perhiasanmu. Sedekah istri kepada suaminya yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat menambah keharmonisan rumah tangga. Istri yang sukarela menyedekahkan maharnya atau penghasilannya untuk menyambung hidup keluarga di masa COVID-19 itu memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis dengan suaminya, karena dia tidak menuntut dan membuat suaminya stres karena ekonominya sedang terpuruk. Yang keempat, seorang anak yang diridhoi kedua orang tuanya, karena kunci surga bagi seorang anak adalah memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kedua orang tuanya harus menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sangatlah tepat bagi kedua orang tua menjadi teladan terbaik karena seluruh aktivitas, ibadah, bekerja, belajar, dan yang lainnya dipusatkan di rumah. Yang kelima, orang yang bertobat nasuha atas dosanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Penghuni neraka. Yang pertama, neraka jahanam merupakan tempat yang disediakan untuk orang-orang kafir dan musyrik. Yang kedua, neraka hutaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sebuah tempat di alam akhirat bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela, dan suka menimbun harta kekayaan disertai menghitung-hitungnya. Yang ketiga, neraka hamiyah. Orang-orang yang timbangan amalnya kejahatannya lebih berat dari amal baiknya. Yang keempat, neraka sa'ir. Salah satu dosa yang mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang makan harta anak yatim. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.